Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumayya Sari, STM SI PSD, sebagai dosen tetap Prodi Teknik Industri Universitas Islam Kadek Surakarta. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah ekonomi dengan kode mata kuliah PP 34314. Mata kuliah ini dilaporkan pada program studi teknik industri di semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai konsep pengukuran postur tubuh dalam mengelola lingkungan kerja dengan meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. Adapun pokok bahasan yang dipelajari meliputi pengukuran postur tubuh, antropometri atau dimensi tubuh, beban kerja fisik, mental, serta lingkungan kerja. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ekonomi yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami definisi dan ruang lingkup dan analisis perancangan kerja. Yang kedua, memahami tentang data antropometri atau dimensi tubuh yang digunakan dalam perancangan sistem kerja dan alat kerja yang ergonomi. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami desain produk yang ergonomi. Untuk CPNK 1 mampu memakai alat ukur antropometri untuk mengukur anggota tubuh atau dimensi tubuh dalam posisi kerja maupun berdiri. Yang kedua, mampu menjalankan prosedur pengamatan kerja untuk keperluan pengukuran kerja, waktu, dan fisiologis. CPNK 3 mampu melakukan perhitungan biomekanika dalam suatu stasiun kerja. Yang keempat, mampu mengukur performance fisiologis suatu pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, mampu memperkirakan aspek mental suatu pekerjaan. Dalam proses pembelajaran, beberapa referensi utama yang digunakan adalah penelitian-penelitian terbarukan dan buku ajar dari pakar teknik industri. Untuk pelaksanaan berpartisipasi dalam diskusi kerja kolaboratif, studi kasus, serta penyelesaian tugas yang difasilitasi melalui platform studi Universitas Islam Kadek Surakarta. Pembelajaran pada mata kuliah ekonomi dilakukan secara luring dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan UTS, 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester, dan 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Metode pembelajaran ini digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang dibahas pada setiap perkuliahan. Berbagai media dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses diskusi, penyampaian materi, serta pemberian tugas baik secara individu maupun berkelompok. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ekonomi ini dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu kehadiran sebesar 12,5%, tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 37,5%, sehingga total keseluruhan pembobotan penilaian mencapai 100%. Tugas diberikan secara berkala pada setiap pertemuan sebagai bagian dari proses penguatan dan evaluasi pembelajaran. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ekonomi pada program studi teknik industri Universitas Islam Kadek Surakarta. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara daring atau tatap muka sebagai bagian dari implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Ini Bu Maya langsung ya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi kemarin kita membahas terkait dengan produktivitas, efisiensi, efektif, dan masih ingat kualitas. Ya, ini coba Ibu kasih pertanyaan ya sebelum melanjutkan ke materi yang ke-12. Coba Ibu mau ngasih pertanyaan Mas Humam. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas adalah hubungan antara output dan sistem
dan input yang digunakan untuk menghasilkan output. Betul sekali ya. Jadi pada intinya produktivitas itu ada output dan input. Ada input dan output. Jadi input itu masukan, baru diproses, baru hasilnya adalah output. Nah di produktivitas nanti ada rumusnya yang kemarin ingat ya. Jadi output dibagi dengan input, gitu ya. Terus coba yang sekarang Mas Aska, efektivitas dan efisiensi. Coba jelaskan bedanya apa? Untuk efisiensi itu lebih kepada penghematan input untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan untuk efektivitas adalah mengenai seberapa banyak output yang bisa diberikan dalam waktu tertentu. Nah, betul sekali ya. Jadi intinya efektivitas itu ngirit ya, penghematan untuk input suatu diproses dalam suatu produksi. Nah, kalau untuk efektivitas tadi berarti apa? Tepat guna. Sama ya tadi ya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kalian sudah ingat semuanya. Satu lagi pertanyaan. Untuk Mbak Salsa. Nah, terkait dengan kualitas. Coba jelaskan. Kualitas yaitu ukuran yang menyatakan seberapa jauh spesifikasi, pernyataan, dan harapan telah dipenuhi. Nah, tepat sekali. Jadi kualitas itu mutu dan sesuai dengan harapan dan syarat yang sudah kita berikan. Itu ya. Jadi untuk produktivitas kita sudah selesai pembahasannya, kita lanjut pertemuan ke-12. Itu terkait dengan beban kerja mental ya. Jadi kalau di ergonomi itu ada beban kerja mental dan beban kerja fisik. Jadi yang kita bahas untuk pertemuan sekarang itu beban kerja mental. Sebelum Ibu masuk ke penjelasan, Ibu kasih pertanyaan dulu untuk Mas Adi. Nah, apa penyebab dari beban kerja mental dalam sebuah perusahaan? Kan kalau di perusahaan itu banyak karyawan ya, yaitu penyebabnya apa? Salah satunya apa? Tolong sebutkan 3 saja. Salah satunya karena banyaknya pekerjaan, ya, workflow yang padat, akan tetapi waktu yang diberikan singkat. Deadline sebuah pekerjaan mungkin, atau mungkin pendataan suatu produk. Setelah itu mungkin kayak pekerjaan yang monoton, tidak banyak variasi mungkin. Terus ada lagi itu mungkin kayak resiko yang tinggi yang bisa menyebabkan mungkin kecelakaan kerja, terus produktivitas menurun, mungkin dan lain sebagainya. Oke, betul dan tepat sekali ya. Salah satunya yang pertama tadi ya, karena adanya deadline waktu. Jadi target itu pasti ya, apalagi di bidang marketing. Target waktu, target produksi. Nah, misalkan dari perusahaan menargetkan 1000 piece atau 100 piece harus dicapai dalam 1 hari. Nah, di situ kita harus bisa mendesain ya, karyawan yang harus kita siapkan berapa, harus mesinnya juga harus berapa biar sesuai dengan pesanan. Itu. Terus yang kedua tadi adanya apa lagi, Mas? Pekerjaan yang monoton tadi ya. Monoton. Jadi kalau monoton membuat kita jenuh. Gitu-gitu terus pekerjaan berulang-ulang. Jadi perlu adanya layout. Nah, layout yang kita ubah sesuai dengan yang ergonomis, sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau kita layout lingkungan kerja yang ergonomis, otomatis kan produktivitas naik tinggi ya. Kalau naik itu sama aja dengan increase. Increase itu meningkat, decrease turun. Gitu ya. Jadi kalian sudah paham semua beban kerja mental tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi ya. Salah satu penyebabnya seperti apa. Ibu lanjut ini ya. Jadi beban kerja sendiri ya, itu merupakan konsekuensi dari kegiatan yang diberikan kepada pekerja. Kalau kita nargetkan misalkan, Mbak tolong kerjakan ini setumpuk. Padahal Ibu hanya narget 1 hari, kan nggak mungkin selesai. Nah gitu. Jadi kita termasuk stres kerja. Nah minta itu satu, stres kerja mempengaruhi fisik. Dengan kita stres banyak pikiran tuh pasti fisik tuh kena dampaknya, jadi sakit, gitu ya. Terus yang selanjutnya aktivitas pekerja pada dasarnya dapat dibedakan fisik dan mental. Nah, jadi pada intinya di ergonomi itu kita membahas 2 beban kerja, physical workload dan mental workload. Workload itu artinya load itu beban, work itu kerja, mental jadi mental workload dan physical workload. Tapi kita membahas untuk mental dulu ya. Menurut Henry Jack 1984, beban kerja mental merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas ke kapasitas
maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Jadi kalau kita dikasih tumpuk ini mesti stres ya. Nah itu, jadi kita harus pinter-pinternya seorang pimpinan ya, manajer itu harus pinter-pinternya membagi tupoksi masing-masing karya. Itu tugas kalian. Jadi ya, lanjut dalam prakteknya beban kerja yang dijumpai merupakan kombinasi antara fisik dan mental. Jadi nanti kita di bab selanjutnya membahas perhitungan beban kerja fisik itu menggunakan metode apa, mental menggunakan metode apa. Nanti banyak sekali metode, tapi yang sesuai yang pas kita gunakan untuk industri A misalkan ya, beda dengan industri B. Jadi nanti bab selanjutnya aku menjelaskan semuanya. Untuk lanjutnya ya, langsung input data operator memuat informasi berupa karakteristik demografi responden. Apa yang dimaksud dengan responden? Kalau kalian mencari data kan biasanya ada berapa responden orang yang disurvei, itu bisa. Kalau operator biasanya pekerja pabrik biasa disebut dengan operator pekerja ya, biasanya operator. Dalam proses pengumpulan data tadi ya, jadi informasi demografi tersebut dapat berupa, kalau kita mau menyebar kuesioner pasti satu, kan ada datanya itu yang harus kita tulis, nama itu sudah pasti. Jenis kelamin itu wajib, karena nanti jenis kelamin wanita dan laki-laki itu beda. Untuk penghitungan persen CVL itu denyut nadi perempuan dan laki-laki itu beda. Jadi tetap harus kita tulis. Dan hingga spesifik lingkup pekerjaannya ya. Terus kuesioner NASA TLX, nah ini yang Bu Maya maksud. Jadi untuk perhitungan beban kerja mental kita menggunakan metode NASA TLX. Nanti ada beberapa macam metode NASA TLX, ada OWASP, ada RSME. Nah, RSME itu. Ini ya, lanjut. Jadi diberikan kepada operator atau pekerja yang menjadi responden tadi ya, penelitian sesuai jenis pekerjaannya. Poin yang mempengaruhi, jadi dari hasil nanti perhitungan NASA TLX itu ada skor. Skornya nanti bisa menghasilkan ini perlu perbaikan atau tidak. Nah, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, jelas ya. Terus selanjutnya untuk bobot indikator NASA TLX dan jumlah rating indikator NASA TLX. Jadi nanti untuk bab selanjutnya kita sudah mulai detail terkait dengan skornya berapa, bobotnya seberapa besar. Tuh. Nah, sekarang ke outputnya, tadi input ya. Jadi intinya di ergonomi itu ada input, proses, dan output. Hasilnya seperti apa. Skor NASA TLX dan klasifikasi beban kerja mental merupakan hasil pengolahan dari kuesioner. Jadi yang Mas Aska ya, jadi kuesioner kita perlu datanya ya, jadi operator atau dari responden. Skor ini menunjukkan berapa tinggi besar kerja mental yang dirasakan oleh pekerja berdasarkan jenis pekerjaan. Misalkan Bu Maya ambil contoh kuli bangunan atau kuli panggul di pasar gede atau pasar regi ya, mungkin di mana aja lah. Itu kan kita melihat tuh badannya tuh lama-lama jadi bungkuk kan, kita melihat kan dia ngangkat beras berapa kilo, yaitu sampai puluhan kilo ya, sampai di pinggul. Nah itu perlu kita riset juga, kita kasih misalkan kita riset di situ, kita mau mengambil beban kerja mental ataupun fisik dengan mereka kuli panggul itu ngangkat misalkan kerja di situ tuh 5-10 tahun, apa yang terjadi? Mungkin cedera. Nah cedera, resiko cedera punggung, ada juga pergelangan tangan, ada juga tendon. Nah kalau di istilah ergonomi nanti Bu bahas yang bab selanjutnya juga. Jadi terkait dengan cedera otot, itu biasa disebut musculoskeletal disorder. Coba bisa ditirukan, Mbak Nana, musculoskeletal disorder. Nah itu artinya cedera otot, cedera tendon, pergelangan tangan. Jadi inti dari musculoskeletal disorder itu cedera, gitu ya. Kita lanjut untuk landasan teori. Nah ini ya, jadi workload tadi ya, intinya workload adalah beban kerja yang merupakan usaha yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi permintaan dari pekerjaan tersebut. Jadi tapi kalau kita kerjanya sudah ergonomis, nah ergonomis itu kan ilmu yang mempelajari antara manusia, mesin, lingkungan kerja dengan tujuan apa? Meningkatkan kenyamanan kerja, produktivitas. Nah itu ya, supaya kerja kita tuh bisa maksimal. Nah itu sama kalau kita sakit lambung ya, penyebabnya itu bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena pikiran.
pikiran tuh lebih berat daripada dari makanan. Ya karena kebanyakan makan cabai tuh kecut, itu jadi apa pengaruh sebenarnya. Tapi kalau pikirannya muter terus, nah itulah yang menyebabkan dari mental, stres kerja, jadi kita frustasi sosial di lingkungan kerja, itu bisa menyebabkan fisik. Tadi yang disebutkan Mas Adi ya, jadi karena adanya pekerjaan yang monoton, terus menerus bagian ngetek terus kan kita bosan. Nah itu sebenarnya perlu adanya rolling kerja, gitu ya. Lanjut kita ke kapasitas, adalah kemampuan. Jadi kalau kita bicara kapasitas, gampang itu kapasitasnya. Sebenarnya apa sih yang disebut kapasitasnya? Kita harus tahu ya. Jadi kemampuan kapasitas manusia dapat diukur dari kondisi fisik maupun mental seseorang. Gitu. Misalkan nanti kalian jadi manajer, terus tanya bawahnya, Mas, itu si A itu biasanya sergap banget, rajin, produktivitasnya itu meningkat terus. Kok sekarang kayaknya lesu, sering membuat kesalahan, apa sih? Coba Mas dipanggil aja. Tapi kalau dipanggil nggak harus ke manajer dulu, harus ke kalau operator, ke karu, kepala regu, kasih kepala seksi bagian apa, baru ke kabak, kepala seksi. Kalau mereka nggak bisa ngatasi, kita sebagai manajer harus tanggung jawab bisa menyelesaikan solusi. Kenapa bisa seperti ini? Kok ternyata produktivitasnya turun terus? Kita cari sebabnya. Dan solusinya harus ada, jangan mencari sebab kok solusinya rano yang mumet. Gitu ya. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kita lanjut ke tingkatan beban kerja. Ini sudah ada gambar masing-masing ya. Nah, ini gambar yang Bu Maya tadi baru jelaskan, kuli bangunan, kuli panggul. Nah, coba kalian nanti kalau ngecek di pasar atau di bangunan, istilahnya bangunan-bangunan yang amburadul, itu kita melihat tuh karyawannya kok mesake ya. Apa nggak sakit punggungnya, nanti lama-lama bisa bungkuk. Karena nggak ergonomis. Nah, berarti perlu kita buat perancangan alat untuk mempermudah mengangkat. Nah, kan itu nanti kita harus belajar seperti itu. Cara membuat alat, misalkan, Bu, saya pengen membuat kereta dorong. Nah, itu kan nanti kita ukur dimensinya seberapa. Nah, itu nanti bab selanjutnya. Langsung ya, jadi beban kerja di atas normal. Jadi ada beban kerja di atas normal, dan di bawah normal. Artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih besar dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan melebihi kemampuan pekerjaan. Jadi tidak sesuai. Karena di atas normal. Tapi biasanya ada orang yang ngoyo. Nggak apa-apa karena saya butuh uang. Nah, kita sebagai pimpinan harus bijak. Kamu mampu nggak? Kalau nggak mampu, nggak usah dilaksanakan. Tapi kalau kamu mampu, Bu Maya mau ngasih insentif lagi. Nah, kalau kita mampu nggak? Gitu ya. Jadi jangan maksakan karyawan itu harus bisa. Kalau tidak sesuai kemampuan. Lanjut ya. Ini yang tadi, melebihi batas normal. Nah, harusnya Bu Maya bisa ngangkatnya 5 kilo, diminta Mbak Salsa 10 kilo. Nah, itu kan ya ngos-ngosan gitu ya, jadi harus sesuai kemampuan. Beban kerja normal, jadi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sama dan jam kerja tersedia atau volume pekerjaan sama dengan kemampuan pekerja. Ini pas banget. Jadi kalian jadi pimpinan ya, industrial engineering, jadi manajer produksi, harus sesuai. Jadi paling enak tuh kalau kita nerima tenaga kerja, nanti kalau yang pengen bagian human resource gitu ya, itu bagian HRD, personalia, itu harus bijak. Oh, ini expert di produksi, yang Mbak ini expert di marketing, soalnya serius, tapi dia harus sesuai data. Nah, gitu ya. Kalau sudah beban kerja normal, itu enak sekali, pasti kita semangat, kerjanya tinggi, kerja kita nyaman, produktivitas masuk. Nah ini ya, kalau kita pas ngetik komputer ya, maksudnya kita berhadapan dengan komputer, mesin komputer, duduknya itu harus mata, itu harus sejajar dengan, nah, itu ergonomis seperti itu. Dan kita duduk nggak boleh gini, kadang ibu ya lupa gini. Ini mulai sekarang kita dibiasakan. Kalau enggak nanti tua, tulang belakang tuh bisa es, bentuknya es. Itu pentingnya kita belajar ergonomi. Cara kita ngambil benda jatuh pun nggak bisa langsung krep, pasti sakit. Jadi posisi lutut ditekuk sedikit, kita bungkuk, itu baru betul. Ergonomi itu seperti itu. Ibu kadang juga lupa, makanya perlu menciptakan kursi ergonomis. Nah, tapi memang semua perlu biaya. Ya, paling enggak kalau misalkan kursi yang tempat kita kuliah kurang ergonomis, yang penting posisi duduk harus sesuai. Jangan belengkuk. Belengkuk itu paling enak. Ini kan. Nah, terus posisi laptop itu pandangan mata harus sejajar. Maksudnya enggak
sampai gini banget. Jadi memang ini sudah ada ukurannya. Itu yang ekonomis. Apalagi kalau ada filternya ya untuk mengurangi pencahayaan. Terus tangan, kita ngetik tuh harus kalau bisa itu siku ya. Siku tuh 90 derajat. Jadi siku-siku itu yang ekonomis. Tapi Bu pun ya kadang lupa. Pak gaya gini kan enak, terus santai. Nah, itu pengaruhnya nanti kalau sudah tua biasanya punggung tuh es. Itu yang cerita dokter Sarah. Makanya Ibu, oh ya berarti betul. Itu ya, kita lanjut untuk beban kerja di bawah normal. Nah, ini waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih kecil dan jam kerja tersedia volume pekerjaan lebih rendah dari kemampuan kerja. Jadi lebih rendah, dia lebih low. Kalau ini tadi sedang, yang ini di atas. Ini kita lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi beban kerja. Nah, tadi ya Mas Adi, sama jawabannya dengan ini ya. Jadi faktor ada eksternal dan internal. Eksternal itu faktor dari luar. Nah, internal ini ya. Jadi kalau faktor dari eksternal, beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, tugas-tugas yang bersifat fisik. Coba, contoh yang bersifat fisik apa? Mas, apa? Fisik, kerjaan. Nah, terus apa aja? Selain kuli panggul. Nah, tadi Korea. Angkat junjung, mengangkat sesuatu yang berat, itu termasuk. Jadi kita belajar dari yang hal kecil dulu ya. Dorong itu juga termasuk, memerlukan fisiknya harus kuat. Jadi ya, lanjut organisasi kerja dan lingkungan kerja. Jadi kalau lingkungan kerja kita tidak sehat, environment ya, itu lingkungan ya, itu gimana? Kerja kita jadi seperti apa? Pengaruh mental. Mental. Contoh lingkungan kerja, apa aja? Teman bisa, satu, teman, atasan, itu penting sekali ya. Selain itu, terkait dengan kebisingan, nah, itu termasuk apa aja? Kebisingan. Kebisingan, kebersihan itu juga bisa. Kan kalau ruangannya bau, kita semangat kerjanya jadi down. Terus pencahayaan, nah lighting itu perlu. Nanti ada standar untuk kebisingan itu berapa desibel. Ada, nanti kita bahas lebih detail lagi. Kita lanjut yang lebih detail terkait dengan berapa sih standar untuk desibel telinga. Nah itu kan ada untuk kebisingan, terus untuk pencahayaan. Nah apa satuan dari pencahayaan? Kalau bising tadi apa? Desibel. Kalau pencahayaan apa? Lux. Betul. Lux itu untuk pencahayaan, lighting. Terus ada lagi getaran, itu termasuk lingkungan kerja. Nah, nanti diterapkan pada saat mata kuliah APK, analisis perancangan kerja setelah ergonomi lulus. Jadi kita nanti praktek langsung mempraktekkan, diimplementasikan di ruang iklim. Kita kerja perakitan ya, perakitan mobil kecil plastik atau motor balap, itu kita rakit dengan kebisingan berapa besar, terus pencahayaan berapa besar ya, maksudnya sedang atau redup atau panas, maksudnya pencahayaannya terang gitu. Terus sama getarannya nggak ada, tapi suara dari suara musik dengan musik keras, terus lampunya redup, sama suhunya kita nggak pakai kipas tapi pakai AC, suhunya dingin, hasilnya seperti apa gitu ya. Jangan lupa ini tugas ya, ini nanti kita ada ini pengukuran seperti ini, jadi lebih konkretnya gitu ya. Terus untuk tugas, nah nanti bisa tugas kelompok, ya, tolong kelompok nanti 22, nah ya nanti tugas kelompok 22, nanti kita ngawasi di industri bebas, industri istilahnya di pabrik boleh, industri di sekitar kita boleh ya. Nanti tolong di situ beban kerja mentalnya seberapa besar. Jadi kita harus tahu karyawannya ada berapa. Misalkan, Bu saya di ceper, nah ceper itu apa? Pengecoran baja. Nah, misalkan ya Bu kasih gambaran pengecoran baja. Di sana banyak Bu karyawannya bisa 10 atau 5. Tapi kita belum tahu beban kerja mentalnya seberapa besar. Nah, boleh. Jadi kalau kerajinan tangan kan itu kaitannya dengan seni ya. Itu juga bisa stres kerja loh, kalau memang nggak expert, karena kita harus idenya kreatif. Itu boleh. Di toko roti pun boleh. Toko roti kalau yang toko roti wedding atau ulang tahun kan kita harus ada seninya. Nggak gini bunder sama lock terus ya, itu kan bosen. Itu ya.
Itu nanti tolong dikumpulkan, Ibu kasih waktu 3 hari ya. Nah, nanti dua-dua tinggal dipresentasikan seberapa besar beban kerja mental di perusahaan tersebut. Gitu ya, terima kasih. Kalau masih ada yang belum jelas, besok kita lanjut lagi supaya lebih mendalami lagi terkait dengan beban kerja mental, baru kita lanjut ke fisik. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian proses pembelajaran untuk mata kuliah Ergonomi Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Gading Surakarta. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir salam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.